Terima kasih kepada rekan-rekan PGI atas kesempatannya untuk saya berbicara di sini. Ini merupakan satu kerjaan saya selama kurang lebih 5 bulan di sini. Jadi akan saya coba sampaikan di sini, walaupun ini mungkin nanti sangat teknis. Kalau yang sebelumnya mungkin lebih kepada yang aplikatif sehingga mungkin lebih bisa dipahami. Jadi saya akan coba menyederhanakan persoalan. Ya. Mudah-mudahan yang bidangnya molekular biology akan bisa memahami. Oke, pekerjaan saya tentang cloning. Seru nih, Cloning, di mana di sini saya akan coba cloning gen protease. Jadi nanti akan saya coba jelaskan terlebih dahulu beberapa terminologi yang mungkin ada di dalam judul ini. Yang pertama akan saya coba jelaskan mengenai halofiles dulu. Kenapa saya milih halofiles di sini? Jadi di sini awal mulanya ini sebuah proyek yang saya mulai di UGM. Di situ saya mencoba melakukan satu isolasi terhadap kelompok bakteri-bakteri halofiles. Yang dimaksud dengan halofiles ini adalah salt-loving microorganism, yaitu kelompok mikroorganisme yang memang dia suka pada lingkungan bergaram. Dan itu banyak sekali ditemui di Indonesia, dan ini nanti manfaatnya juga cukup besar, terutama di bidang pertanian, bidang saya juga. Karena di kita itu banyak lahan-lahan yang tadi disebutkan juga Pak Ibnu bicara mengenai lahan marginal. Itu salah satunya adalah lahan-lahan dengan kondisi garam yang cukup tinggi. Dan ini nanti kita bisa expand ke wilayah-wilayah semacam itu. Jadi saya coba lakukan isolasi kelompok mikroorganisme yang berasal dari Bleduku. Bleduku adalah satu lokasi di wilayah Jawa Tengah begitu, yang di situ kandungan garamnya melebihi yang ada di air laut. Nah, ini lingkungan semacam itu disebut sebagai lingkungan dengan kandungan garam yang cukup ekstrim. Nah, kalau kita lihat dari penyebarannya, kita bisa menemukan bahwa kelompok-kelompok halofiles itu ada di setiap kerajaan kehidupan yang ada di universe, mulai dari kelompok yang paling kecil, paling sederhana. Itu ada bakteria, archaea, sampai yang kelompok eukarya. Kelompok eukarya itu kelompok yang termasuk kita manusia. Di situ ada. Dalam hal ini adalah mungkin nanti kita aplikasinya ke tanaman. Terus kemudian yang saya lakukan di sini, saya mencoba melakukan isolasi gen dari serin protease. Kenapa saya pilih serin protease? Karena protease ini merupakan enzim yang penting yang ada di dalam sistem hidup, di mana salah satunya adalah sebagai quality control, yang salah satunya tadi nanti mungkin dia bisa digunakan untuk membersihkan protein-protein yang memang tidak dimanfaatkan, atau protein-protein yang memang mengalami agregasi istilahnya, yang salah satunya nanti akan berakibat kalau kita misalnya kena Alzheimer atau kemudian juga Parkinson. Itu salah satunya adalah karena predisposisi dari protein yang memang tidak fungsional, dan itu banyak terakumulasi di otak semacam itu. Nah, enzim-enzim yang berperanan untuk membersihkan protein-protein yang semacam itu adalah yang disebut sebagai protease semacam ini. Nah, kemudian saya akan coba pelajari mengenai protease dari mikroorganisme yang hidup di lingkungan ekstrim, semacam salah satunya adalah halofil ini. Dan selama 5 bulan ini saya berhasil melakukan clones 3 gen, di mana yang 2 itu dari mikroorganisme ekstrim halofil di kelompok archaea, yaitu halobacterium. Kemudian yang kedua adalah mikroorganisme yang bakteri yang ini bukan ekstrim tapi sebagai moderately halophiles. Itu yang saya isolasi dari kawah Bleduku tadi itu. Target saya sebenarnya ada 4, cuma yang satu saya suruh mahasiswa saya untuk melakukan di Indonesia, nggak tahu. Oke.
Ini tujuannya dari dua jasad ini kemudian saya eksplorasi. Terus kemudian kalau kita lihat hasilnya, ini setelah kita clone, kemudian kita lakukan analisis, ternyata seperti ini. Jadi nanti akan menghasilkan, ini representasi dari ukuran dari molekul protein yang dihasilkan nanti ketika diklon. Dan ini hasil cloningnya. Ini merupakan apa namanya, di mana dua protein yang di atas, sertilisin dan halulysin, ini aktif dalam kondisi monomerik istilahnya kalau di dalam protein, molekul protein. Sementara yang terakhir ini biasanya aktif dalam kondisi hexamerik. Jadi dia menggabung molekul, ada 6 molekul baru dia bisa aktif temu. Tetapi kemudian itu yang ditemukan pada E. coli ya, yang untuk yang terakhir. Tetapi kemudian yang hasil dari analisis yang saya lakukan untuk yang gen yang saya isolasi ini, ternyata nanti dia tetap aktif meskipun dalam kondisi tetramerik begitu ya. Mungkin ini agak menarik gitu, dari yang as usual pada E. coli semacam itu. Dan ini mungkin bagi teman-teman yang dari molekular biologi sudah tidak asing lagi bagaimana kita melihat ekspresi dari sebuah protein atau sebuah gen yang kita cloning di dalam sebuah vektor. Nah, ini cara kita mendeteksi ekspresi. Jadi dengan menggunakan SGSP semacam itu, dan kemudian kita lihat, kita bandingkan patternnya. Lalu nanti kalau memang gen itu terekspresi, maka kita akan bisa melihat spesifik pattern ya. Ini yang saya tunjuk dengan tanda panah. Itu merupakan hasil ekspresi dari gen yang saya cloning. Ini yang dari bakteria. Nah, kemudian kita gunakan host untuk ekspresinya adalah E. coli ya. Biasa kita gunakan sebagai toolnya. Tapi kemudian dalam perkembangannya tidak hanya sekedar E. coli yang bisa dipakai, tetapi juga mammalian cell juga bisa, atau insect cell juga bisa. Itu semacam itu. Nah, kemudian saya menemui masalah untuk yang dari archaea. Dari archaea itu ternyata tidak semudah yang dari bakteria, karena begitu saya cek, saya clone, saya cek, saya tidak menemukan pattern apapun yang berbeda dari sel yang tidak dimasuki oleh gen asing tadi. Jadi sama sekali saya waktu itu sempat upset karena berbagai sistem yang saya gunakan ternyata tidak bisa memperbaiki ekspresi. Nah, ternyata setelah saya analisis yang namanya gen yang dari archaea tadi, ternyata dia mengandung rare codon yang jumlahnya cukup lumayan. Di sini ada 0,7% dan 0,24%. Yang dimaksud rare codon di sini adalah satu codon-codon yang memang tidak bisa sintesis oleh E. coli yang kita gunakan sebagai host. Jadi kita mesti menggunakan satu sistem yang bisa mensuplai kodon-kodon yang jarang tersebut. Nah, itu saya sudah coba gunakan yang namanya E. coli codon plus, karena di situ diintroduksi oleh kodon-kodon yang memang tidak bisa disintesis oleh E. coli yang biasa. Terus kemudian juga Rosetta itu juga begitu, dia memiliki tambahan kodon semacam itu, tetapi tetap juga tidak berhasil. Jadi tidak bisa berbuat banyak dengan ini. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa karena sistem yang saya gunakan itu adalah sistem, biasanya ekspresi itu adalah PET begitu ya, di situ sangat tinggi sebenarnya kemampuan untuk mengekspresikan gen. Nah, karena kita tahu bahwa protease itu adalah suatu enzim atau protein yang memang nanti bisa mendegradasi protein yang ada di dalam sel, maka enzim atau protein ini mesti berakibat toksik terhadap hostnya. Jadi dia bisa menjadi pembunuh. Ketika dia diekspresikan, maka pada saat yang sama dia akan membunuh hostnya. Dia akan makan protein dari hostnya. Nah, oleh karena itu saya menggunakan satu strategi bagaimana tingkat ekspresi itu bisa dikendalikan. Saya menggunakan strategi yang paling simpel di sini, karena menggunakan sistem PET. Saya tambahkan aja glukosa di dalam medium. Glukosa ini mempunyai efek untuk mengendalikan ekspresi terhadap
protein-protein yang memang nantinya bersifat toksik begitu. Nah, kemudian awalnya saya coba dengan konsentrasi 0,5% glukus, ternyata saya menemukan specific bench di situ. Kalau kita bandingkan dengan yang tanpa glukus terlihat perbedaannya. Jadi yang saya tunjuk pakai arrows di situ terlihat ada specific bench. Jadi saya berhasil pula untuk mengekspresikan dari 2 gen yang ada di archaea. Cuma memang sampai saat ini saya belum bisa memverifikasi karena memang waktunya belum sampai begitu ya, nggak nyampe mungkin. Karena target saya sebenarnya ini 1 tahun. Target saya untuk bisa memperoleh satu crystal structure dari protein-protein itu, tapi kayaknya tidak akan mungkin. Jadi mungkin nanti paling sampai pada protein yang pertama tadi itu. Oke, ini beberapa variasi kadar glukosa yang perlu saya tambahkan di dalam medium sampai saya memperoleh satu kondisi yang optimum. Ternyata ring antara kisaran 2,4% sampai 1% yang cukup optimum untuk ekspresi dari protein ini. Di luar itu kayaknya sudah menjadi inhibitor, kemudian di bawahnya juga mungkin nanti tidak akan bisa efektif begitu ya. Oke, terus kemudian yang untuk khusus yang dari archaea tadi, ketika di large scale production, jadi waktu saya nyoba itu hanya dalam kisaran volume 5 cc, tetapi kemudian ketika saya tingkatkan menjadi 250 sampai 500 mili, ternyata level produksinya terlihat menurun bila dibandingkan dengan yang scale 5 cc. Di sini terlihat gitu ya perbedaannya. Jadi di sini mungkin ada pengaruh aerasi juga berpengaruh, maka nanti ini bisa didalami lebih lanjut. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk yang dari bacterial protease tadi, saya berhasil mempurifikasi. Ini namanya suatu proses pemurnian, pemisahan dari protein yang terekspresi tadi dengan cara semacam ini, sampai akhirnya saya memperoleh tunggal protein yang saya inginkan begitu ya. Nah, kemudian saya coba analisis terhadap protein ini, ternyata ini saya peroleh bahwa protein yang dari bakteri saya ini ternyata tetramerik. Jadi dia untuk bisa aktif itu membentuk satuan dari 4 molekul-molekul begitu, yang jumlahnya 4. Sementara ada informasi protein yang sejenis yang dari E. coli dalam kondisi hexamerik atau yang 6 molekul itu dalam kondisi yang inaktif, sama sekali tidak aktif. Tetapi dalam protein saya tetramerik, nanti akan saya tunjukkan di sini dalam aktivitasnya dia tetap aktif begitu. Nah, kemudian saya juga lakukan analisis secara struktural, walaupun masih sangat sederhana, hanya mengetahui kalau di dalam protein itu bisa dianalisis secondary structure atau tertiary. Kalau tertiary nanti sudah membuat kristal, yang ini menjadi target saya berikutnya, tetapi belum kesampaian begitu. Tapi saya lakukan analisis secara secondary structure dari struktur heliknya. Kalau di dalam protein yang helik itu yang kayak rambut keriting begitu. Kemudian ada struktur yang beta sheet ya, semacam ini. Saya analisis dengan menggunakan var UV di spektra. Kemudian dengan var UV di spektra kita bisa menentukan helical contentnya. Ternyata dengan 2 metode yang saya gunakan, yang pertama dari metodenya Morisset dan yang kedua dari Fassmann, itu menghasilkan helical content sekitar 0,21 dan 0,29. Nah, kemudian ketika saya ambil struktur dari protein database dan saya ambil miliknya dari E. coli, ternyata saya hitung juga, ternyata juga menghasilkan sekitar 0,24 helical content. Jadi hasil analisis dengan menggunakan value CD spektra ini tidak terlalu jauh ketika dibandingkan dengan hasil analisis dengan struktur. Dan ini menunjukkan bahwa protein saya memang mirip dengan protein yang ada di E. coli. Cuma kemudian ketika saya cek aktivitas terhadap protease, ini ternyata meskipun dalam struktur tetramerik dia masih tetap aktif. Nah, ini mungkin agak berbeda dari yang ada di E. coli. Jadi ini yang atas itu adalah protein yang saya uji aktivitasnya. Kemudian yang berikutnya itu merupakan substrate.
atau makanannya dari enzim itu. Kemudian yang angka-angka itu reaction time, jadi kalau kita inkubasi waktunya dari 0 time, terus kemudian 15, 30, 60 sampai 120. Ternyata yang di kedua yang beta kasein itu yang terdegradasi, karena memang protein ini secara khusus dia mendegradasi beta kasein semacam itu. Jadi ini sebagai conclusion, jadi untuk mengekspresikan dari protein yang dari archaea itu perlu penambahan satu glukosa karena dia difungsikan untuk mensuppress sifat toksisitasnya, sehingga sebelum dia bersifat toksik terhadap hostnya, protein itu sudah sempat terakumulasi dalam jumlah yang cukup. Tapi kemudian nanti akan saya coba verifikasi apakah dia cukup untuk structural studies apa tidak, karena untuk structural studies paling tidak kita harus mendapatkan 5 mg per ml gitu ya. Tapi untuk protein yang terakhir yang dari BKL5 ini saya kira kemarin saya terakhir dapat 20 mg, jadi tidak terlalu masalah begitu ya. Tinggal nanti apakah bisa dikristalkan apa tidak. Oke Pak Sabar, saya kira itu dari yang saya sampaikan, dan ini ucapan terima kasih saya, karena tanpa mereka ini saya tidak akan bisa melakukan semua. Terima kasih. Pak, saya mau tanya Pak, bisa kembali ke judul Pak? Judulnya salah Pak. Pohonnya kurang gede. Jadi yang Bapak cloning itu kan gennya ya Pak ya? Itu sudah termasuk makhluk hidup bukan sih Pak? Kalau kita mengklon gen Ya, itu? kalau gen itu belum. Belum Gen termasuk itu ya? masih dalam bentuk susunan kimia kan. Ya, Jadi, Jadi belum sampai ke belum makhluk. sampai. Kapan kita bisa mengatakan dia itu makhluk hidup Pak? Ya, yang namanya makhluk hidup itu salah satu cirinya bisa berkembang biak Mas. Jadi selama itu dia belum bisa berkembang biak Mas, kita katakan itu bukan suatu masalah. Nah, Virus pun yang sudah punya struktur yang cukup kompleks semacam itu kita belum bisa katakan sebagai makhluk hidup, masih dalam skala partikel. ini pertanyaan saya memang lebih umum sebenarnya. Masalah cloning ini, apa aturan, sudah ada aturan yang membatasi kita apa-apa saja yang bisa boleh kita cloning, walaupun itu belum pada taraf makhluk hidup? Saya kira memang mungkin di bidang-bidang kita sudah punya kode etik Pak ya. Jadi saya kira masih kode etik, tetap ada ya, kode etik itu tetap ada, tetapi memang ya itu Pak, sekali lagi dalam proses implementasinya ya kadang-kadang kita masih terlalu lemah. Terlalu lemah artinya kita tidak punya etika. Itu kadang-kadang kita tidak bisa membuat aturan itu secara strict untuk bisa dipatuhi. Bagaimana kadang-kadang kita susah kontrol. Memang saya ingin bertanya ini karena riset-riset seperti ini memang wilayah yang bagi saya itu abu-abu. Ya, Saya ingin tahu gimana sih pandangan Bapak ya terhadap filosofi for the greater good gitu. Kita nggak apa-apa lah melanggar etika, ini kan untuk kemajuan umat manusia juga. Jadi mungkin yang agak perlu dibedakan ketika mungkin kayak kasusnya Doli semacam itu ya, di dalam coba semacam itu. Nah ketika semacam itu menurut saya sudah terlalu jauh dari satu langkah. Karena itu kemudian suatu saat kita akan kemudian bisa menjadi kreator sekarang. Lalu akhirnya kita menjadi ya kira-kira semacam kalau itu masih sebatas untuk kepentingan misalnya yang ya sebenarnya itu mungkin nanti targetnya untuk kepentingan manusia juga, tetapi menurut saya memang ya sudah terlalu kuat. Terima kasih Pak. Pak,
Hai deh Jadi juga. mau aplikasi tes lagi ya saya baru dengan guru SMP dulu. Ini ingat saya mengengkel Pak. Oh ya tahu. Jadi saya ingin tahu tuh bedanya kayak gas, terus kromosom, X-ray itu apa sebenarnya itu udah lupa sih nggak ingat lagi Pak. Terus yang kedua itu hubungannya antara dua ini dengan keturunan gitu ya. Jadi kayak penyakit dan keturunan terus dengan kemampuan. Nah, saya akan bisa menjelaskan pada Pak. Jadi saya kira kalau Mendel itu memang kuantitatif, jadi dia lebih kepada main-main statistik. Dia mengamati model, kemudian dengan menggunakan statistik dia menyimpulkan sesuatu model persilaan. Kemudian kalau yang kita lakukan itu lebih kepada membuat kita lebih menyasar pada gennya, material paling esensi dalam sistem hidup. Kemudian yang termasuk gen itu ya sebenarnya bagian dari kromosom ya. Gen pertama DNA gitu ya. DNA itu tersusun dari asam basa ATGC membentuk satu polimer begitu. Itu membentuk satu gen nanti ketika dia bisa mengekspresikan satu protein tertentu itu membentuk namanya gen. Kemudian gen ini akan berkumpul menyatu menyambung dengan berbagai macam urutan begitu membentuk yang namanya kromosom. Kromosom ini pun nanti akan menyatu lagi membentuk nanti yang namanya genom. Kira-kira begitu. Terakhir? Ya terakhir. Nah ini menarik loh, ini saya mau nanya lagi. Iya. Ya udah berarti nggak ada acara KPU. Langsung ke ketua ya. Iya. Langsung dibandingin. Kalau nggak ada acara KPU langsung pelantikan. Iya pelantikan. Kayak tujuannya ke sana loh. Tadi kalau tidak salah itu si Sherin Protiase apa bagaimana bacanya? Itu dia kalau saya tidak salah menangkap Salah nangkapnya kayaknya. bisa memakan kayak protein-protein yang tidak diinginkan yang berkumpul di otak yang menyebabkan Parkinson dan sebagainya. Ini nanti kalau misalkan pada penerapannya itu seperti apa Pak, disuntikan atau bagaimana atau dimasukkan dalam obat atau makanan seperti itu? Ya memang targetnya drug design. Ya, jadi target kita larinya ke drug design. Memang nantinya ini memang masih sangat preliminary. Jadi kalau untuk aplikasi memang kita juga masih jauh gitu ya. Tetapi yang jelas nanti target kita adalah drug design. Bagaimana kita bisa membersihkan disposisi protein yang ada di otak misalnya, yang itu menjadi faktor utama penyebab Alzheimer sama Parkinson. Jadi itu mau dibersihkan. Dan protein saya yang terakhir itu memang dia di dalam sistem hidup kita, di manusia, di bakteria itu berfungsi sebagai quality control. Ketika di situ ada protein yang memang tidak bisa melipat dengan baik, dengan benar, dia akan degradasi atau dia akan melakukan satu asistensi bagaimana suatu protein itu bisa mengfolded atau melipat secara benar sehingga nanti dia bisa fungsional. Mungkin aplikasinya bisa juga nanti kalau model diinjeksikan begitu bisa. Ya. Enggak juga. Any bakteria kan? Any protein. Tetapi memang biasanya kita akan mensasar bagian yang paling penting. Oke, monggo. Ada satu lagi deh, satu kesempatan lagi. Wah ini diskriminasi. Tentang drug design ini Pak, dulu saya pernah jadi Pak Hermawan Ya. pernah bilang jadi saya lupa kalau ini udah beneran apa enggak saya nggak tahu. Kayak kalau nggak salah di Jepang saya mereka membuat kayak semacam apa ya, istilahnya robot cerdas gitu yang itu nanti diinjeksikan ke tubuh. Nah nanti robot ini itu yang dia di dalamnya ada obat, jadi dia langsung menuju ke pusat penyakit. Nah, nanti robot mikro robot ini yang nanti nano ini yang nanti langsung ya istilahnya ngasih obatnya itu. Nah itu riset seperti itu udah sampai mana Pak? Ada nggak? Itu kayaknya di luar bidang saya gitu. Ada hubungannya dengan soalnya waktu itu ada yang mengerjakan secara simulasi juga di lab, tapi itu tentang apa
apa ya, inhibisi dari protein atau apa intinya untuk menyambung. Setahu saya karena memang kelompok kita, grup kita itu hanya sebatas pada bagaimana mendesain satu molekul sehingga nanti dia bisa menjadi spesifik target. Itu memang kita belum berbicara mengenai bagaimana mendelivery. Kalau itu kan mekanisme bagaimana mendelivery, artinya bagaimana mengirimkan material ini sehingga bisa selamat sampai tujuan, begitu kan. Karena di dalam sistem kita itu banyak sekali bariernya, begitu ya. Bariernya, begitu molekul kita injeksikan belum sampai target dia sudah mati, terdegradasi dan lain sebagainya. Nah, saya kira mungkin akan terus berkembang, cuma saya tidak terlalu mengikuti sampai sejauh mana saat ini. Baik, mungkin waktu kita sangat terbatas gitu. Kita close sekali lagi kepada Pak Eko atas